Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ibu akan mereview pelajaran dari bulan Januari sampai yang kemarin karena kita akan PAT ya, penilaian akhir tahun. Semoga nanti penilaian akhir tahun kalian akan mendapatkan nilai bagus. Makanya kita perhatikan review soal-soal yang sudah pernah Ibu ulang, sudah pernah Ibu berikan juga di tugas-tugas. Apakah kemarin tugas kalian jawabannya sama atau tidak? Ya, kalian perhatikan, kemudian kalian catat. Semoga nanti soal yang ini pun kalian akan bisa. Nanti soal PAT pun kalian bisa. Oke? Kita mulai ya. Oke, pembahasan soal-soal yang pernah Ibu berikan. Oke, jenis buku fiksi apa saja? Ada yang paham? Ada yang tahu? Apa saja jenis buku fiksi? Karena buku itu terbagi berapa anak-anak? Iya, terbagi dua. Ada buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, sekarang buku fiksi itu contohnya seperti apa saja? Nah, buku fiksi itu adalah seperti novel, legenda, cerpen, dan fabel ya. Jadi kalau buku fiksi itu adalah jenis buku-buku cerita. Cerita yang berbentuk hayalan, tidak berbentuk kenyataan. Kalau misalnya tentang kehidupan pribadi seseorang atau biografi itu masuknya ke buku non-fiksi. Ya. Kemudian soal berikutnya di sini tentang surat. Sehubungan dengan akan diadakannya pelantikan kepengurusan BEM periode 2001 dan 2022 ini kami mengharapkan kehadiran saudara atau saudari yang akan dilaksanakan pada hari atau tanggal Senin 20 Oktober 2000. Maaf ya, ini tahun 2019, salah. Ibu salah nulis ya, harusnya tahun 2021 ya. Ibu salah nulis. Oke. Waktu jam 8 sampai selesai. Tempat Gedung Merdeka Surakarta ya. Jadi tahunnya Ibu mohon maaf salah ketik ya, yang namanya manusia ya. Oke. Nah, ini termasuk apa di dalam surat? Iya, betul. Ini termasuk isi surat. Nah, surat ini berbentuk surat apa? Surat pribadi atau surat dinas atau surat resmi? Ya, karena surat itu terbagi dua. Ada surat pribadi dan surat dinas atau yang dikatakan juga surat resmi sama. Dinas dengan resmi sama. Nah, ini surat apa anak-anak? Iya, ini adalah surat resmi atau surat dinas, betul. Nah, pertanyaannya adalah surat ini perihalnya tentang apa? Nah, hal. Kalau dalam surat resmi atau surat dinas itu kan ada kop surat, ada nomor surat, ada surat, ya kan? Ada lampiran surat, kemudian nomor tanggal suratnya, ya kan? Ada tembusan, ada isi, ada orang yang dituju, ada salam pembuka, salam penutup. Isi surat pun terbagi dua, ada pembuka surat, isi, penutup surat, ya. Nah, lalu ada yang bertanggung jawab, yaitu orang yang menulis surat. Nah, sekarang di sini yang ditanyakan adalah perihal. Hal, maksud. Maksud dari surat ini apa? Nah, perihal itu kan berkaitan dengan isi surat.
Nah, isi surat ini maksudnya surat apa? Nah, ayo surat apa? Surat itu kan ada surat panggilan, ada surat keterangan, ada surat undangan, ada surat lamaran pekerjaan, ya kan? Ada surat pemberitahuan. Nah, ini surat apa anak-anak? Ibu tanya, ada yang tahu? Iya, ini adalah surat undangan. Kenapa di sini dikatakan surat undangan? Nah, bisa dilihat karena di sini memohon kehadiran ya. Oke, jelas ya. Jadi ini termasuk surat undangan. Nah, sekarang di sini ada teks. Sebuah teks. Hore! Teriak para senggara ketika melihat kodok-kodok itu pergi. Sambil menari-nari, mereka mengangkat tubuh Pak Belalang dan melempar-lemparnya ke udara. Kakek cacing mengungkapkan terima kasih kepada Pak Belalang yang sudah menyelamatkan desa. Semenjak itu, Pak Belalang tidak menjadi pemurung lagi. Ia menyadari dirinya masih berguna walaupun telah kehilangan kakinya. Setiap malam, ia pun bergabung dengan para serangga lainnya untuk berpesta. Pak Belalang selalu bermain gitar dan bernyanyi riang. Pak Serangga pun menyukainya. Nah, sudah kalian menyimak, membaca? Nah, pertanyaannya di sini, ini termasuk teks apa? Iya, ini termasuk teks fabel. Kenapa termasuk teks fabel? Iya, betul, karena di sini tokohnya adalah tokohnya hewan. Ada serangga, kodok, dan belalang. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya. Struktur teks di atas termasuk bagian titik-titik. Ya. Sifat Pak Belalang bagaimana? Latar tempat cerita tersebut bagaimana? Ayo, ada yang bisa jawab? Iya, strukturnya koda. Kenapa koda? Karena ini adalah akhir cerita. Struktur teks fabel apa saja sih? Ada yang tahu? Iya, pertama adalah orientasi. Yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi itu apa? Iya, masalah mulai ada, mulai genting, mulai panjang ya kan, mulai ada konflik. Kemudian ada resolusi. Resolusi apa? Penyelesaian masalahnya. Bagaimana menyelesaikan masalah tersebut? Koda adalah akhir ceritanya. Betul. Nah, sifat Pak Belalang apa? Pemurung kah? Bukan, tapi penolong karena dia menolong seseorang. Seseorang itu siapa? Serangga. Lalu, latar ceritanya di mana? Sebuah desa. Betul. Jelas ya, paham ya? Lalu ada lagi di sini. Walaupun sang kura-kura dan elang jarang bertemu karena sang kura-kura lebih banyak menghabiskan waktu di semak-semak, sedangkan elang banyak terbang. Namun tidak menghalangi sang elang untuk selalu mengunjungi teman kecilnya yang baik hati sang kura-kura. Nah, termasuk teks apakah? Termasuk bagian struktur apakah? Tema ceritanya apakah? Nah, apa? Iya, fabel. Kenapa fabel? Tadi sudah Ibu katakan karena
Tokohnya adalah hewan. Betul. Resolusi. Kenapa resolusi? Karena penyelesaiannya. Ya kan? Dia menyelesaikan masalah meskipun dia tidak sering ketemu, tetapi dia selalu mengunjungi teman kecilnya. Temanya apa? Persahabatan. Persahabatan antara siapa? Si kura-kura dengan elang. Tuh. Nah, di sini ada surat. Yang terhormat Aisyah di Bandung. Salam kangen. Hai. Apa kabar, Sah? Bagaimana kabar keluargamu di sana? Aku berharap sehat-sehat selalu. Alhamdulillah, aku juga dalam keadaan sehat walafiat. Setelah 3 bulan aku pindah ke Solo, kita jarang bertemu. Apa kamu sekarang makin sibuk dengan tugas-tugas sekolah ya? Rasanya aku ingin sekali berbagi cerita bersamamu seperti dulu. Oke, sekian dulu ya surat dariku. Aku tunggu ya balasanmu. Sampai jumpa. Nah, Jakarta 25 Maret 2021. Rita. Ya, ini surat apa anak-anak? Iya, betul. Ini adalah surat pribadi. Kenapa surat pribadi? Karena tidak ada kop suratnya, tidak ada nomor surat, tidak ada lampiran, tidak ada perihal, tidak ada tembusan. Jadi ini adalah surat tentang surat pribadi. Oke, sekarang nomor satunya itu adalah yang terhormat Aisyah di Bandung. Itu termasuk apa anak-anak? Iya, termasuk alamat yang dituju. Sekarang, salam penutupnya yang mana? Nomor berapa? Iya, salam penutupnya adalah sampai jumpa. Nah, lalu pembuka isinya yang mana? Nomor berapa? Iya, nomor 3. Pembuka isi adalah nomor 3. Salam pembuka? Iya, nomor 2. Isi surat nomor berapa? Nomor 4. Nah, nomor 5-nya apa? Iya, penutup surat. Nomor 7-nya adalah tanggal surat, betul. Nomor 8, orang yang menulis surat. Sekarang kalian lihat tanggal suratnya ya anak-anak ya. Kalau surat pribadi, boleh kalian menggunakan kota, yaitu Jakarta. J-nya besar. Lalu koma. 25 ditulis 25. Bulan ditulis Maret 2021. Tanpa diakhiri titik. Kalau ada titik berarti salah. Jadi tanda bacanya hanya menggunakan koma, tidak menggunakan tanda baca lainnya. Oke. Nah, kalau surat resmi kotaknya tidak ditulis. Jadi cukup 25 Maret 2021. Tidak menggunakan tanda baca. Jelas ya. Jadi kalau ada nulis tanggal surat di bawah ini yang benar yang mana? Nah, lihat. Kalau di situ pilihannya tentang surat pribadi, berarti kalian perhatikan tanda bacanya. Tanda bacanya hanya menggunakan koma. Koma ditaruh atau diletakkan setelah nama kota atau sebelum tanggal suratnya. Ya kan? Lalu bulannya menggunakan huruf abjad, bukan menggunakan huruf angka. Dan tidak diakhiri titik. Jelas?
Kalau pilihannya menggunakan tanggal surat untuk resmi atau dinas, berarti tidak menggunakan nama kota. Jelas ya? Paham ya? Ya, jadi ibu anggap kalian mengerti. Oke. Oke, sekian dulu dari ibu. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas hari ini. Dan semoga juga kalian minggu depan bisa mengerjakan tugas PAT Bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan. Ibu yakin kalau yang mendengarkan video ini, tugas hari ini pasti nilainya 100. Oke? Ya. Oke, terima kasih Ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.